Apa hukumnya memutarkan kotak infak pada sholat Jumat? Ikhwan, tolong dicamkan, wahai para pengelola masjid, jangan memutar kotak pada saat khutbah Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, man massal hasa faqad lagha, siapa yang main-mainkan kerikil, karena dulu lantai masjid itu kan tanah, bisa aja sambil khutbah ambil-ambil kerikil begini, itu sia-sia. Saya tanya sekarang, mana yang lebih parah, kerikil sama kotak? Itu kadang-kadang kotaknya besi, glodok kan gitu. Udah gitu apa namanya, rodanya kagak beres lagi, ditarik bunyi, subhanallah. Ikhwan, sekarang jangan paksa orang juga untuk infak. Sunnah, kembalikan ke sunnah. Dia punya duit, silahkan. Enggak, sudah. Kalau ditarik itu kayaknya ada perasaan nggak enaknya gitu loh. Apalagi kecil ditutupin, kan gitu. Entah kecil atau takut ria, ditutupin. Makanya hindarkan. Dan sebagai seorang muslim, kita kondisikan ikhwan kita itu untuk beribadah dengan baik. Ya infaknya jauh dari riya, ya sholat Jumatnya aman gitu loh Pak. Tetapi masalahnya gini, masjid kita ini berjalan dengan kotak infak. Kalau kita diamkan saja kotak infak itu, tak berisi kotak infak itu. Kalau tak berisi kotak infak itu, siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar khatib? Siapa yang bayar nanti yang akan menggaji Pak Ustadz kita? Kalau masyarakat sini sudah disadarkan pakai sistem donatur, cukup sudah, tak usah kita jalan di kotak infak. Itu apa kotak infak lagi? Jangan samakan masjid-masjid di luar negeri lain Pak. Di negeri lain masjid itu subsidi dari negara. Jangan jauh-jauh Sia aja lah Pak Samsuar. Itu masjid-masjid ustaz-ustaznya digaji sama Pak Samsuar. Masjid-masjidnya dapat subsidi. Ini bukan baru, ini mana ada. Kita swadaya masyarakat, dan masyarakat kita tipikalnya kalau tak dijemput uang itu tak keluar. Kok bisa kotak infak itu berkali-kali bolak-balik depan dia. Itu tipikal masyarakat kita. Kita menunggu sampai kesadaran itu datang Pak. Kalau kesadaran itu datang, apakah itu membatalkan khutbah orang? Tak membatalkan, mengganggu ya. Karena orang harus khusyuk mendengarkan khutbah. Karena gerak-gerak terlalu banyak, itu juga enggak dibolehkan dengarkan khutbah. Berbicara-bicara enggak boleh ketika mendengarkan khutbah. Ya kalau sambil lewat ambil uang masukkan kita geser, tak masalah. Apa hukumnya menjalankan bakul infak pada hari Jumat ketika khatib sedang khutbah? Banyaklah orang yang tak setuju. Banyak sekali jamaah tidak setuju bakul itu berjalan. Saya kasih tahu sama anda-anda yang tidak setuju bakul berjalan. Boleh bakul tidak berjalan, tapi semua orang Islam harus potong atas 2,5%. Bisa bakul itu tak berjalan. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Coba potong atas. Langsung potong atas. Semua gaji BUMN, PNS, perusahaan swasta, pedagang langsung potong atas. Buat kita satu pintu di Pekanbaru ini, Baitul Mal. Tidak akan ada kotak di depan pintu itu lagi. Tidak akan ada kotak berjalan. Yakin saya. Nah ini jadi bahan siapa yang mau jadi caleg anggota DPR. Sanggup tak membuat nih? Kami akan menghapuskan kotak berjalan. Kalau kotak masih lumayan, itu yang menampung tangguk-tangguk di jalan, menampung duit 2.000 perak. Jadi kalau dia berjalan Pak Ustadz, selama tidak ada potong atas dan kita belum bisa memunculkan Baitul Mal, biarkan kotak itu berjalan. Karena kalau kotak itu tak berjalan, biaya operasional, listrik. Saya baru pulang dari salah satu masjid besar di Jawa Timur, biaya AC-nya 1 bulan 30 juta. AC-nya saja 30 juta. Ditanggung satu orang. Operasional semuanya berapa? Saya tanya, 300 juta semua operasional. Tanggung satu orang. Bisa, tak ada kotak. Jangankan kotak berjalan, yang tak berjalan pun tak ada. Kita, siapa yang mau nanggung itu? Banyak orang-orang kaya tempat kita, tapi tak mau dia nanggung itu.